Sebagai negara merdeka yang menjadi masyarakat dunia, Indonesia membutuhkan hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan bilateral ataupun multilateral. Dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain, diperlukan sebuah kebijakan nasional. Kebijakan nasional Indonesia untuk mengatur hubungan dengan negara lain disebut dengan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri bebas dan aktif. Sejarah politik luar negeri Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menyelenggarakan sidang umum dengan menghasilkan 24 ketetapan. Salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah ketetapan nomor 12 garing MPRS garing 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, bebas dan aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 juga kembali mempertegas politik luar negeri Indonesia. Arah politik luar negeri Indonesia ditetapkan dalam ketetapan MPR nomor 4 garing MPR garing 1999 tentang GBHN, bab 4 tentang arah kebijakan, pada huruf C angka 2 tentang hubungan luar negeri. Tujuan politik luar negeri Indonesia. Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi pada tujuan nasional negara itu sendiri. Tujuan nasional Indonesia termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sementara, menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia sebagai berikut. 1.
mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat. 3. Meningkatkan perdamaian internasional. Dan yang keempat, meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia. Sedangkan aktif artinya bahwa Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri selalu aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah internasional. Selain bersifat bebas dan aktif, politik luar negeri Indonesia juga bersifat anti-kolonialisme, demokrasi, dan mengabdi pada kepentingan nasional. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu telah diwujudkan dalam beberapa kegiatan. Yang pertama, menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. To discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Kedua, memprakarsai berdirinya gerakan-gerakan non-blok tahun 1961. Strength of our own thought, welded in true harmony in the power of our Asian African solidarity. And when that victory is won, Asian African problems shall be solved by Asia Africa itself in an Asian African way. Ketiga, merintis berdirinya ASEAN. Dan yang keempat, mengirimkan kontingen Garuda atau KONGA ke negara-negara konflik. Berikut ini wilayah-wilayah yang pernah menjadi tempat tugas kontingen Garuda